Matahari kita kenapa tuh? Ada yang bilang mataharinya lagi ngamuk, tapi maksudnya apa ya? Emangnya kita perlu takut? Iya, kali ini kita perlu takut. Cahaya matahari yang terlalu banyak kurang bagus bagi kita. Sinar ultravioletnya berbahaya untuk kulit. Makanya, manusia telah mengadaptasikan spektrum pigmentasi kulit. Semakin banyak cahaya matahari yang ditangkal, semakin banyak juga pigmentasi yang kita perlukan. Topi lebar dan tabir surya ber-SPF tinggi, bebas minyak juga bisa ngebantu, terutama bagi orang berkulit cerah. Lalu gimana ya bumi kita bakal mengantisipasinya? Nah, terlebih dulu kita perlu bikin estimasi yang pas mengenai matahari yang ngamuk ini. Matahari memasuki siklus aktif, tenang dan aktif lagi tiap 22 tahun dan pasang surutnya terjadi tiap 12 tahun. Penyebab kejadian ini masih belum diketahui dan cuma terjadi begitu aja. Mungkin memang ada alasannya sih, tapi para saintis belum bisa mastiin. Yang mereka tahu, tiap siklusnya dibarengi dengan pergantian kutub magnet matahari. Peristiwa ini cukup bikin kaget, apalagi kutub magnet bumi nggak pernah kebalik selama 600.000 tahun terakhir. Belakangan ini, matahari terlihat sangat tenang dan kondisi terkalemnya udah berlangsung lebih dari 100 tahun yang lalu. Kondisi ini juga bikin kita bertanya-tanya. Siklus aktif, tenang, dan aktifnya telah berubah jadi aktif, tenang, dan tenang lagi. Itu pun masih berubah-ubah. Tapi aku mau ngebocorin soal prediksi kondisi matahari dalam beberapa tahun ke depan. Sebutan tenang, aktif, dan ngamuk ini ditentukan dari jumlah radiasi energi tinggi yang terlepas. Dan untungnya cahaya tampak pada matahari nggak banyak berubah, sehingga kita bisa terhindar dari masalah serius. Kalau matahari 6% lebih redup, bumi akan membeku. Tapi kalau cahayanya 6% lebih terang, bumi akan terbakar. Cara termudah untuk nyari tahu aktivitas matahari adalah dengan mengamati bintik matahari. Semakin banyak bintiknya, maka semakin tinggi aktivitasnya. Diagram kupu-kupu bisa melacak aktivitas bintik matahari tiap 12 tahun. Caranya dengan nunjukin proses hilang dan munculnya bintik matahari secara berkala di berbagai bagian matahari. NASA memprediksi matahari tengah memasuki siklus tenang seperti siklus sebelumnya, tapi kelihatannya juga nggak begitu. Saat ini, matahari kita memasuki siklus ke-25. Siklus 12 tahunan ini dicatat pertama kali pada tahun 1755. Dan siklus aktivitas matahari ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Jumlah bintik matahari yang terlihat telah melampaui perkiraan NASA. Jadi kelihatannya siklus ini nggak akan tenang. Bumi diprediksi akan mengalami radiasi ledakan matahari superaktif selama beberapa tahun ke depan. Di awal Februari tahun ini, 40 dari 49 satelit komunikasi SpaceX di atas atmosfer bumi hancur lebur oleh ledakan matahari, angin surya, atau gas plasma elektromagnetik berkecepatan tinggi dari matahari telah menekan atmosfer bumi hingga menyebabkan satelit Elon Musk kehilangan integritas orbitnya, kemudian jatuh lagi ke bumi. Bintik matahari memang kelihatan hitam, tapi sebetulnya nggak gelap. Hanya saja nggak seterang permukaan matahari. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa nyalain bohlam 25 watt di dekat bohlam 100 watt. Bohlam yang 25 watt kelihatan gelap kan? Begitupun dengan bintik matahari. Objek ini selalu muncul berpasangan karena pengaruh badai magnetik di dalam gas plasma. Satu bintiknya bermuatan magnet positif dan satunya lagi negatif. Jarak di antara kedua bintik bisa berkali-kali lipatnya bumi, dan disinilah arus listrik mengalirkan busur api yang berasal dari gas terionisasi. Suar matahari juga nggak kalah penting. Ledakan elektromagnetik kuat ini punya keterkaitan dengan bintik matahari. Saat gas plasma matahari yang super panas itu terus berpilin, garis medan magnet pada bintik matahari juga ikut berpilin. Lalu, setelah garis ini patah, ledakan kuat akan melepaskan radiasi sinar X dan sinar gamma dalam kecepatan cahaya. Gas kasat mata juga ikut terlepas. Suar matahari punya sistem klasifikasi berdasarkan kekuatannya. Yang paling berbahaya adalah suar matahari kelas X. Jenis suar ini bisa mematikan radio di seluruh dunia, serta membahayakan satelit, para astronot, dan penumpang pesawat di ketinggian. Suar matahari kelas M menghasilkan aurora cantik di kedua kutub bumi.
Sedangkan suar matahari kelas C nggak menimbulkan efek berarti, tapi suar matahari nggak termasuk ledakan paling besar di permukaan matahari. CME, singkatan dari Coronal Mass Ejection atau lontaran massa corona, jauh lebih masif dan lebih berbahaya kalau sampai mengarah ke bumi. Jadi singkatnya, lontaran massa corona adalah ledakan yang berasal dari korona matahari. Ledakan ini melepaskan jutaan ton gas terionisasi panas dari korona. Kata korona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bagian ini berupa lapisan tipis gas terang di sekitar permukaan matahari. Korona matahari jauh lebih panas dari permukaannya. Suhu permukaan matahari berada di kisaran 5.550 derajat Celcius, sedangkan suhu koronanya sekitar 555.500 sampai 1.111.000 derajat Celcius. Kok suhu korona matahari jauh lebih panas ya? Memangnya proses apa aja yang berlangsung di situ? Para saintis masih perlu mendalaminya. Teori terbaru menyatakan panas korona disebabkan oleh gelombang bunyi dan reaksi nuklir matahari bisa menghasilkan banyak bunyi. Proyek GONG, singkatan dari Global Oscillation Networking Group alias Grup Jaringan Osilasi Global, didirikan untuk mengamati gelombang bunyi di matahari. Rupanya matahari kita bisa ngeluarin bunyi atau berosilasi mirip lonceng. Makanya para saintis mendirikan 5 tempat observasi di seluruh dunia yang berlokasi di India, Australia, Kepulauan Canary, Chili, dan Amerika Serikat. Di tempat-tempat ini mereka mengamati lebih dari 10 juta gelombang bunyi yang bergerak di permukaan matahari dan sekitarnya. Karena saat ini matahari berada dalam fase aktif, kita bisa ngelihat lontaran massa corona yang lebih kuat ke arah bumi. Gas yang dilepaskan matahari kemudian terionisasi, sedangkan elektronnya terlepas oleh panas. Akibatnya, bisa terjadi badai proton di ruang angkasa yang bergerak secepat 804,67 km per detik. Inti atom bermuatan positif ini kemungkinan besar akan dihambat atau dibelokkan oleh medan magnet di sekitar bumi. Atmosfer kita nggak bisa menangkal badai proton, meski 1,6 km udara di atas bumi bisa menghentikan sinar X dari suar matahari. Angin partikel cuma bisa dihentikan oleh magnetosfer bumi. Aurora cantik di sekitar kedua kutub magnet bumi bisa aja muncul. Bahkan kemungkinan besar akan meluas sampai ke garis lintang tengah saat bumi melintasi pelepasan massa corona. Amerika Serikat baru aja meluncurkan probe antariksa menuju korona matahari. Area ini bisa meluas sampai berkilo-kilometer. Bahkan Parker Solar Probe telah menjelajahi permukaan matahari sejauh 6.276.442 km atau sekitar 1/10 kalinya jarak matahari ke Merkurius. Meski terpapar suhu setinggi 1.315,5 derajat Celcius, probe ini tetap berada pada suhu ruangan. Pelindung panas dari komposit karbon setebal 11,43 cm mampu melindungi teleskop dan magnetometer di dalam probe. Semua perangkat ini digunakan untuk mengukur intensitas angin surya. Kelima antena yang mengarah ke gas corona terbuat dari alloy yang bisa menahan suhu ekstrim. Siklus tenang matahari yang berlangsung 2 kali sekaligus kayak gini bikin kita jadi was-was. Bintik matahari sama sekali nggak terlihat di permukaannya dalam waktu lama. Seakan-akan distorsi magnetik yang biasanya kita lihat di fotosfer telah runtuh di bagian dalam. Magnetisme kuat sedang naik ke permukaan dan menembus korona. Pusat Nasional Riset Atmosfer di Boulder, Colorado, Amerika Serikat memprediksi siklus matahari ke-25 ini akan jadi salah satu siklus terkuat. Siklus matahari sebelumnya sangat tenang dan cuma ada 116 bintik matahari yang terlihat, padahal rata-ratanya berada di angka 170. Menurut prediksi, pada siklus matahari ke-25 akan ada 210 sampai 260 bintik matahari. Makanya, siklus ini akan jadi salah satu siklus terkuat sepanjang masa. Kita akan kehilangan lebih banyak satelit karena angin surya bertiup lebih kencang. Selain itu, jaringan listrik kita akan mengalami kelebihan daya saat puncak badai proton pada tahun 2025. Artinya, akan terjadi gangguan layanan internet ketika proton bermuatan positif melewati kabel dan trafo hingga mengalirkan daya berlebih. Tanggal 12 Maret 1989 silam, pelepasan massa corona kuat melanda planet kita dan mengacaukan jaringan listrik. Jangan-jangan hal kayak gini bakal terjadi lagi dalam waktu dekat? Semoga aja enggak, tapi kita perlu waspada.
Kita lebih banyak ngirimin pesawat luar angkasa ke Mars dibandingkan ke planet lain. Meski belum terbukti kalau di Mars ada kehidupan, banyak orang tetap penasaran karena foto-foto permukaan Mars rutin diambil oleh wahana Perseverance dan Curiosity milik NASA. Kamu juga bisa ngecek semua gambar ini di internet secara gratis. Lama-kelamaan, bentuk-bentuk aneh mulai muncul di dalam foto, sehingga sebagian orang meyakini ada makhluk tertentu yang menghuni Mars. Pada tahun 2008, salah satu wahana mengambil foto batu yang mirip banget kayak sosok perempuan. Foto-foto lain juga nunjukin bentuk hewan, perkakas, atau benda lain yang ada di bumi. Tapi nggak ada bukti yang mendukung teori ini karena bentuk dan ukuran batu bisa bermacam-macam. Kalau dilihat dari bentuknya, emang bikin penasaran sih. Banyak saintis menganggap Mars sebagai tempat yang lebih nyaman dihuni dalam waktu lama meski letak bulan kita lebih dekat. Konon, di permukaan Mars terdapat air, tapi air ini ada di bawah danau beku. Tanah Mars nggak mengandung banyak unsur hara dan kemungkinan di situ terdapat zat kimia berbahaya. Meski begitu, gravitasi planet merah ini cuma 38%-nya gravitasi bumi. Jadi, benda berat akan lebih gampang diangkut. Sedangkan di bulan, gaya gravitasinya cuma sekitar 16,6%-nya gravitasi bumi. Sekelompok saintis telah mempelajari kehidupan di Mars. Tempat penelitian mereka berada di bumi, karena sebagian wilayah di bumi mirip banget kayak kondisi ekstrim di Mars. Contohnya, Pulau Devon yang nggak berpenghuni, dan lokasinya ada di Kepulauan Arktik Kanada. Hidup di tempat ini pasti sulit karena tanahnya selalu beres. Bagian timur pulau ini juga selalu dilapisi tudung es tebal. Musim panas di sini cuma berlangsung kurang dari 50 hari setiap tahun dan suhunya tetap dingin. Gak banyak pepohonan yang bisa tumbuh di Pulau Devon. Jadi nggak ada hewan yang bisa beradaptasi untuk berkembang biak. Makanya proyek Mars Halton dimulai di sini pada tahun 1997 agar astronot bisa ngerasain pengalaman yang unik. Pilihan logistik dan transportasi di sini nggak begitu banyak. Komunikasi dengan orang-orang di luar pulau juga agak susah karena suhu dan tanahnya sangat tandus. Kalau bisa nemu solusi yang tepat untuk tinggal di pulau ini, mungkin kita juga akan bisa tinggal di Mars. Kondisi di Mars saat ini masih nggak layak huni meski astronot sudah latihan di bumi. Suhu di sana dingin banget, bahkan suhu rata-rata cuma sekitar minus 63 derajat Celcius. Dan di musim panas, suhu maksimalnya cuma 30 derajat Celcius. Selain itu, 95,3% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Jadi, kita nggak bisa bernafas bebas tanpa alat khusus. Karena permukaannya nggak punya medan magnet, Mars selalu terpapar oleh radiasi matahari. Suhunya juga sangat fluktuatif, sehingga sering terjadi badai debu kuat. Bahkan badai ini bisa menyelimuti seisi Mars. Meski badai ini nggak membahayakan kita, debunya bisa mengganggu fungsi alat elektronik dan alat bertenaga surya. Kita jadi tahu kalau kondisi di Mars nggak senyaman bumi. Tapi di planet ini pernah ada kehidupan nggak ya? Pertanyaan ini telah lama diperdebatkan para saintis sejak NASA ngebuktiin kalau sebagian Mars pernah layak huni. Kita masih belum tahu durasinya dan kapan tepatnya. Tapi kemungkinan ini nggak serta-merta bisa dijadiin fakta. Foto-foto terbaru dari Mars nunjukin kalau sunset di sana dalam kondisi berawan. Berarti di Mars ada hujan dong? Nggak juga. Di bumi, awan berwujud uap air. Dan saat turun hujan, air mencapai permukaan bumi dalam bentuk cair. Proses di Mars nggak begitu. Dan anehnya lagi, awan Mars mengandung lebih banyak air yang berasal dari air es. Awan ini lebih mirip kayak kabut es tipis. Karena berada di lingkungan beratmosfer tipis dan bersuhu dingin, awan ini nggak akan jatuh ke permukaan Mars. Sunset di Mars juga beda.
Menurut pakar dari NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di sekitaran matahari di langit Mars kelihatan lebih mencolok. Makanya, sunset di Mars kelihatan kebiru-biruan. Selain itu, posisi Mars agak miring di porosnya. Jadi, di sana juga ada musim. Karena bagian selatan yang nggak mengarah ke matahari, saat Mars mencapai posisi terjauhnya, musim dingin di sana jauh lebih dingin dan musim panasnya jauh lebih panas. Kalender di Mars juga beda. Satu tahunnya berlangsung sekitar 1,88 tahun di bumi. Sedangkan satu harinya selama 24 jam lebih sedikit. Meski suatu saat nanti manusia bisa pindah ke Mars, kita masih harus berkomunikasi dengan bumi. Dan prosesnya agak ribet karena pesan yang terkirim baru akan sampai 15 menit kemudian. Mengingat jaraknya yang lumayan jauh, video callan dari bumi ke Mars pasti bakal nyebelin. Meski kondisinya kurang bersahabat untuk ditinggali manusia, Mars punya paras yang menawan. Sebagian saintis meyakini kalau kita beneran pindah ke Mars, sederet taman nasional akan langsung didirikan. Misalnya, kawasan di sekitar Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya yang membentang lebih dari 25 km. Valles Marineris juga nggak kalah keren. Rangkaian bukit ini membentang sepanjang 4.000-an kilometer. Tudung es kutubnya jangan sampai ketinggalan. Kadang di area ini juga ada hujan salju dry ice. Saturnus dan Uranus dikenal sebagai planet unik di tata surya karena memiliki cincin. Saat ini, Mars memang belum punya cincin. Tapi menurut perkiraan, planet ini akan bercincin puluhan juta tahun dari sekarang. Satelit terbesar Mars, Phobos, akan hancur dan puing-puingnya akan menempel di cincin berbatu di sekitar Mars. Mirip kayak cincin Saturnus dan Uranus. Mars diketahui punya 2 satelit. Selain Phobos, ada juga objek lain bernama Deimos. Kedua satelit ini ditemukan oleh astronom Amerika bernama Asaph Hall pada tahun 1877. Awalnya, Hall sudah hampir menyerah untuk menemuin satelit Mars. Tapi untungnya, dia terdorong untuk melanjutkan proyeknya. Keesokan malamnya, dia menemukan Deimos. 6 hari setelah temuan awalnya, Hall menemukan Phobos. 2 objek luar angkasa ini kemungkinan adalah asteroid yang tertangkap gravitasi Mars. Ada juga teori yang nyebutin kalau kedua satelit ini terbentuk di dalam orbit Mars secara bersamaan dengan planetnya. Gravitasi Mars yang lemah juga mungkin telah menyebabkan peristiwa menarik ini. Mirip kayak bumi, Mars juga pernah dihantam asteroid besar. Lalu, puing-puingnya kembali ke permukaan Mars. Tapi sebagiannya terlempar kembali ke luar angkasa karena gravitasi Mars terlalu lemah. Puing-puing ini terlempar sampai jauh dan sebagiannya mendarat di bumi. Pecahan Mars juga membantu kita memahami ciri unik planet ini. Para saintis terus mengirim robot ke planet merah beberapa dekade belakangan ini. Tapi proses pendaratan manusia di Mars masih jauh dari bayangan kita. Meski dengan teknologi roket termutakhir, perjalanannya memakan waktu 6 bulan. Dan itu pun kalau semuanya berjalan mulus. Setelah mendarat, manusia akan terpapar oleh radiasi antariksa. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan nggak memungkinkan adanya kehidupan.
Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap nggak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin nggak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar. Jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid nggak akan bergeser. Tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya gak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas.
Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam, pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan?